Apa yang akan terjadi jika selembar kertas, ada selembar kertas ini yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Ada kalimat la ilaha illallah di sebuah kertas ini, kemudian diletakkan di satu sisi timbangan. Ada timbangan, ada derajatnya gini, ada satu, ada dua gini. Nah, kemudian satu sisi ini kertas yang bertuliskan la ilaha illallah, yang satu sini diletakkan batu seberat 100 kg. Maka secara logika tentunya yang lebih berat adalah batu. Secara logika tentunya yang berat adalah batu. Itu jika ditinjau dari segi logika, karena kita menilai kertas ini beratnya ya seperti ini, hanya berapa gram, sedangkan batu 100 kg. Itu dalam pandangan manusia. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir kalamnya, akhir pembicaraannya itu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Makanya dalam hadis itu laqinu mautakum, talakinkanlah orang yang sakarat itu ketika mereka sudah nafas setengah-setengah, dilakin dengan apa? Talqin dengan kalimat la ilaha illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'du, faya ayyuhal mu'minun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya, yang mana dengan rahmatnya ini kita mampu melaksanakan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita tanpa disadari. Jangan nikmat yang besar-besar, nikmat gigi tidak tumbuh terus itu nikmat. Gigi tidak panjang terus itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bayangkan kalau sekiranya gigi ini tumbuh terus seperti rambut. Pasti nanti kita juga termasuk manusia pengerat seperti tikus. Tanpa disadari itu, kalau gigi itu Allah buat hanya pada mentok di ukuran tertentu saja. Masih kecil tidak ada gigi, kemudian tumbuh gigi, lalu kemudian ketika tumbuh pada masa tertentu dia jatuh, ketika tumbuh lagi enggak juga tumbuhnya sampai tumbuh terus ya, jatuh tumbuh lagi, tapi
ketika tumbuh hanya pada ukuran tertentu saja. Dan sampai pada usia tertentu dia jatuh lagi dan tidak tumbuh lagi. Dia gugur, patah, lepas, kemudian tidak tumbuh lagi. Ya, itu merupakan nikmat yang besar, karena kalau menggurinda gigi itu, ya Allah, jenengan rasakan bagaimana ngilungnya ketika digurinda gigi. Dan diberikan rambut panjang, itu panjang terus, itu juga merupakan kenikmatan dari Allah, karena dari situ orang mendapat pekerjaan. Ada pangkas rambut, ada nata rambut, dan lain sebagainya. Itu baru sisi jasadiah, fisik yang diberikan Allah. Dan yang paling esensi adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah nikmat yang terbesar dari nikmat-nikmat yang besar. Sebab tidak semuanya itu akan berguna, semuanya itu tidak berguna ketika seseorang tanpa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti pada hari kiamat manusia itu sangat mengharapkan, ingin menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Istri dan anaknya mau ditukar dengan dirinya, gitu ya. Tukar anak saya, tukar istri saya, tukar harta saya untuk menebus diri dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka sadar tentang pentingnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Al-Mulakhas ini at-takhsir, yang diringkas dalam penjelasan kitab Tauhid, bab ma yukaffaru minadz-dzunub, pada poin dosa-dosa yang diampuni ketika seseorang bertauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang sebelumnya kafir kemudian masuk ke dalam agama Islam, maka di sini disebutkan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada ilustrasi, mencoba untuk melayangkan pikiran, membayangkan, menganalisa apa yang akan terjadi jika yang pertama, seekor keledai dipikulkan atasnya kitab-kitab yang tebal. Ada kitab ini, beberapa kitab ini dikasih taruh di atas keledai. Maka apa yang terjadi? Maka keledai itu akan mengabaikan apa yang ada di atas punggungnya. Dia berlari dan jalan ataupun berlari tanpa mempedulikannya. Pokoknya dia nggak peduli apa yang di atas di punggungnya gitu. Padahal misalnya dikasih kitab tauhid di atas punggungnya gitu, atau dikasih Al-Quran misalnya. Nah, Allah memberikan perumpamaan ini di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kelima itu, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberikan kitab Taurat atas mereka, kemudian mereka tidak menjalankan apa yang ada di dalam Taurat itu, maka mereka seperti keledai yang dipikulkan kitab-kitab yang tebal. Bi'sa mathalul ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Amat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah.
Dan Allah tidak memberi petunjuk kaum yang zalim. Tidak mengamalkan kitab Taurat itu yang pertama karena tidak peduli. Ya sama seperti kita diberikan Al-Quran, tidak mengamalkannya karena kita tidak peduli dengan Al-Quran. Itu satu, tidak peduli. Yang kedua, karena tahu tapi masa bodoh. Ini kaum fasik. Tahu tapi masa bodoh. Tahu dia kalau sholat itu wajib, tapi dia masa bodoh. Ah, biar aja. Orang lain pergi sholat, saya di rumah saja. Orang lain pergi belajar, pergi mengaji, saya biar aja di rumah. Kan juga nanti sudah ada mereka yang untuk menjelaskan agama ini gitu ya. Nah, itu adalah ciri-ciri kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar manusia ini memahami akan hakikat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti menggadaikan emas dengan ditukar dengan besi. Emas 1 kilo ditukar dengan besi 1 kilo. Besi tua lagi. Ya. Atau misalnya karena dia punya emas yang lebih ringan, misalnya dia punya emas ya 500 gram gitu. Saya punya besi 1 kilo, 1 kilogram ya, tukar dengan emasmu yang 500 gram gitu ya. Nah, karena dia tidak paham tentang nilai emas ini, maka dia bilang, oke, nggak apa-apa. Kan besimu lebih berat. Kemudian, bagaimana jika secara logika, apa yang akan terjadi jika selembar kertas, ada selembar kertas ini yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Ada kalimat la ilaha illallah di sebuah kertas ini. Kemudian diletakkan di satu sisi timbangan. Ada timbangan, ada neracanya gini, ada 1, ada 2 gini. Nah, kemudian satu sisi ini kertas yang bertuliskan la ilaha illallah, yang satu sini diletakkan batu seberat 100 kg. Maka secara logika tentunya yang lebih berat adalah batu. Secara logika tentunya yang berat adalah batu. Itu jika ditinjau dari segi logika, karena kita menilai kertas ini beratnya ya seperti ini, hanya berapa gram. Sedangkan batu 100 kg. Itu dalam pandangan manusia. Nah, pada suatu saat, suatu kejadian, pada suatu waktu, ada kisah. Ini kisahnya ini. Disebutkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Saya akan membacakan naskahnya saja, teksnya saja. Nanti di slide selanjutnya ada terjemahannya. Supaya berfungsi terjemahannya. Kalau saya baca langsung sekarang berarti nanti terjemahannya tidak kurang berfungsi. Ya, saya baca dulu teks hadisnya dulu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabbi allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala kullu ibadika yaquluna hadha
Qala ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahu. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku." Nabi Musa ini punya gelar apa? Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, kalau Nabi Muhammad Habibullah, kalau Nabi Musa apa gelar Nabi Musa? Kalimullah. Kalimullah. Kalimullah itu orang yang berbicara dengan Allah. Jadi suatu ketika itu juga Nabi Musa meminta kepada Allah untuk menampakkan diri. Rabbi arini anzur ilaik. Di surah Al-A'raf kata Nabi Musa, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku." Anzur ilaik, saya mau lihat engkau. Itu lagi bicara secara langsung ini. Gitu. Nah, sehingga gelar Nabi Musa adalah Kalimullah. Nah, beliau meminta kepada Allah, "Ya Tuhanku, ajarkanlah aku sesuatu yang dengannya aku mengingatmu, dan dengannya juga aku berdoa kepadamu." Kemudian Allah berfirman, "Katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah." Nabi Musa itu meminta ada dua. Yang satunya meminta agar dengan yang beliau minta itu bisa mengingat Allah. Yang kedua, dengan itu juga bisa berdoa kepada Allah. Tapi yang diajarkan hanya satu. La ilaha illallah. Maka Nabi Musa berkata apa? "Ya Tuhanku, semua hambamu, kullu ibadika yaquluna hadza." Mereka mengatakan ini juga sama. Artinya Nabi Musa ini menganggap bahwa la ilaha illallah hanya ya kan kalimat yang biasa gitu, udah dikenal. Kullu ibadika yaquluna hadza, mereka juga biasa mengatakan ini juga. Nggak ada kalimat yang lain ya Allah. Nah, Nabi Musa berarti belum tahu esensi la ilaha illallah. Maka apa kata Allah? Wahai Musa, kalau sekiranya 7 lapis langit dan semua penghuninya, langit 1, langit 2, langit 3, dengan jarak langit yang jauh itu antara setiap langit, 7 lapis langit dan semua penghuninya selain saya, kata Allah, dan 7 lapis bumi diletakkan di satu sisi timbangan, jadi seperti neraca seperti ini, kemudian begini, nah nanti ini satu gitu. Satu sisi langit dan bumi, satu sisi kalimat la ilaha illallah. Maka apa kata Allah? Maka niscaya kalimat la ilaha illallah itu akan memiringkan semuanya. Kalimat la ilaha illallah itu akan memiringkan semuanya. Langit dan bumi di sini itu 7 lapis langit semuanya dan isinya semua itu ditimbang dengan la ilaha illallah, maka la ilaha illallah akan mengangkat, akan memiringkan langit dan bumi beserta isinya itu.
Berarti kalimat la ilaha illallah ini begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya keagungannya gitu ya. Jadi bukan kalimat yang sederhana gitu. Dan di sini juga ada cakupan bahwasanya ghairi, selain saya. Artinya setelah Allah menyebutkan tentang 7 lapis langit, berarti Allah menyebutkan Allah bersemayam di atas arasy-Nya selain saya. Jadi Allah mengecualikan penghuni langit. Ya kalau ada Allah tentunya pastinya Allah lebih berat lah gitu. Tapi kan Allah mengecualikan ghairi, selain saya. Nah, keutamaan la ilaha illallah. Nah, sebelum masuk ke sana, ini ada i'rabu kalimat tauhid. I'rab kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini i'rab ini sangat penting agar seseorang mengetahui bagaimana kedudukan kata dalam sebuah tatanan bahasa Arab. Jadi kalau kita lihat lafaz la ilaha illallah itu didahului oleh la, huruf la. La itu maknanya menafikan, menyadakan. Dan jenis la-nya ini adalah la nafiyatun lil jins. Lil jins maksudnya semua jenis. Semua jenis ilah, semua jenis sesembahan. Jadi dinafikan. Kalau hanya la nafi biasa, maka kita akan membaca la ilahun illallah. Tetapi karena ini adalah la nafi lil jins, maka kita akan membaca la ilaha. Mansub di fathah. Harfun mabniyun ala sukun, huruf yang mabni di atas sukun. La mahala lahu min al-i'rab. Tidak ada kedudukan dalam i'rabnya. Ilaha ismula an-nafiyah. Isim dari la nafiyah. La tadi ada punya isimnya itu kalimat la ilaha. Ismula an-nafiyati lil jins mabniun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin. Dalam mahal nasab. Karena dia ilaha. Kemudian khobarnya la wa khobaru la mahdzuf. Mahdzuf itu terbuang, disimpan. Taqdiruhu ma'budun bihaqqin aw haqqun aw mawjudun bihaqqin. Kalau dalam i'rab bahasa Jawa itu la ilaha iku mawjudun, iku mawjud itu khobarnya iku dalam tarkib bahasa Jawa. Iku mawjudun gitu. Illa kecuali Allahu ya Allah. Badal dalam tarkib bahasa Jawa badal itu yo. Illa harfu hasrin, huruf yang membatasi. Mabniun 'ala sukuni la mahala lahu min al-i'rab. Dia mabni di atas sukun, tidak ada kedudukan i'rab. Dan lafaz Allah, lafzul jalalah badalun marfu'un, badal. Badal dari siapa? Dari lafaz ma'bud tadi yang maknanya huwa. Badalun marfu'un min ad-dhamir mustatir fil khabar. Dari dhamir yang mustatir fil khabar, khabarnya ma'bud atau tadi mawjud, kemudian bermakna huwa. Ada atau ma'bud yang disembah huwa. Siapa yang disembah huwa? Yakni Allah. Kemudian asal kata Allah. Asal kata Allah ini juga ada perbedaan. Ada yang menyebut kata Allah itu lafdun murtajalun, lafaz yang dari sananya udah begitu gitu. Bukan berasal dari sebuah kata kemudian menjelma begini, enggak. Asalnya dari sana tuh udah kata Allah gitu, sudah seperti itu gitu. Tapi yang masyhur di kalangan ahlu nahwi, ahli ilmu nahwu, mereka menyebut bahwasanya lafaz Allah itu mustaq.
Mushtaq itu diambil dari suatu kata gitu. Nah, ini salah satu contoh yang dikutip dari kitab Fathul Mu'in, kitab fikihnya mazhab Syafi'i. Kalau di pesantren masyhur kitab ini Fathul Mu'in bi syarhi Qurrati Ain di Muhammadiddin. Ketika menjelaskan tentang basmalah, beliau menyebutkan Allahu alamun lidzatil wajibi al-wujud. Lafaz Allah itu merupakan alam, nama personal, nama seseorang bagi zat esensi yang wajib ada. Jadi nama Allah itu adalah alam, nama sesuatu, nama oknum, nama personal yang wajib ada. Wa asluhu ilahun, asal kata Allah itu dari kata ilahun. Wa huwa ismu jinsin, dan lafaz ilah itu adalah nama dari jenis likulli ma'bud, nama dari jenis setiap yang disembah. Jadi kalau ilah itu sesuatu yang disembah berarti pohon, batu, kayu, nabi, malaikat, jin, iblis dan lain sebagainya. Kalau disembah namanya ma'bud atau ilah. Jadi nama jenis bagi sesuatu yang disembah. Nah, makanya penafian ilah itu adalah untuk menafikan semua yang disembah selain Allah. Baru ditetapkan satu, yakni Allah. Tsumma urifa bi'al, kemudian ditarif, diberikan tanda ma'rifat. Ma'rifat itu spesifik, kata khusus. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada kata khusus, itu namanya ma'rifat. Diberikan al, kemudian wa hudhifatil hamzatu, kemudian dibuang hamzahnya. Hamzahnya dibuang, kata ilah tadi itu hamzahnya dibuang. Dikasih al menjadi al-ilahu. Kalau dikasih al menjadi al-ilahu, kemudian hamzahnya dibuang. Setelah hamzahnya dibuang, kemudian alnya diidghamkan menjadi Allah. Tsummastumila fil ma'bud bihaqqin, kemudian digunakan pada zat Allah yang disembah dengan benar. Wa huwal ismul a'zamu 'indal aktsar, dan lafaz Allah itu adalah nama yang paling agung dari menurut pandangan ahlul ulama, para ulama. Mayoritas ulama menganggap lafaz Allah itu adalah lafaz yang paling agung, nama Allah yang paling agung. Walam yusamma bihi ghairahu walau ta'annutan, dan tidak diberikan nama selain Allah itu dengan nama Allah meskipun dipaksa, meskipun terpaksa, harus kasih nama Allah ini, itu nggak boleh. Jadi kalau ada orang nama saya siapa? Allah. Nama saya Allah gitu, itu nggak boleh. Tidak boleh diberi nama Allah. Nah, kalau mau ada nama Allah tapi di depannya ada Abdullah, hamba Allah, gitu ya. Gak boleh moro-moro nama saya Allah gitu, gak boleh. Karena Allah itu nama bagi Allah, sembahan yang hak. Kemudian berapa jumlah nabi dan rasul yang diutus? Jumlah nabi dan rasul yang diutus itu Nabi menyebutkan dari riwayat Abu Umamah radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, beliau berkata, wahai Rasulullah, kam wafa'idatul anbiya, berapa jumlah para nabi, kata beliau, tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan, 124 ribu nabi. Jadi nabi itu banyak kali gitu. Ar-rusulu min dzalika 300 wa 15 jamman ghafiran. Sedangkan para rasul itu dari sekian itu tadi ada 300 315 315.
Mereka sangat banyak. Artinya jumlah para nabi dan rasul itu banyak. Tetapi yang disebutkan dalam Al-Quran dan wajib diimani itu ada 25 nabi dan rasul. Nah, kemudian dengan jumlah mereka yang banyak ini, apakah mereka punya misi yang berbeda? Nabi dan Rasul jumlahnya banyak. Nabi jumlahnya 124.000, sedangkan Rasul jumlahnya 315. Jumlahnya banyak. Nah, apakah dengan banyaknya mereka itu menjadikan mereka punya misi yang berbeda? Maka jawabannya tentunya tidak. Mereka tidak melakukan misi yang berbeda. Misi mereka itu sama, yaitu memberikan pesan la ilaha illallah. Pesan mereka satu, yaitu la ilaha illallah. Meskipun dalam syariatnya mereka sebagian ada yang berbeda, saling menyempurnakan. Kalau di zaman Nabi Musa itu bertobat itu dengan bunuh diri. Waqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri. Karena mereka sudah nyembah patung anak sapi itu, Nabi Musa memerintahkan mereka, bunuhlah diri kalian. Fataba alaikum, maka Allah menerima tobat kalian. Berat kali tobatnya, harus bunuh diri. Kalau kita sekarang ini mau bertobat bunuh diri, habis sudah kita. Hari ini jamaah Sang Surya 30 orang misalnya, tuh besok tinggal berapa gitu bertobat. Kemana sudah dia? Udah bertobat ya? Bertobat nggak ke masjid, bertobatnya itu dia bunuh diri gitu. Ya. Jadi makin hari makin habis jamaah, karena bertobat kepada Allah dengan bunuh diri. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW diutus meringankan hukum-hukum yang ada. Tapi bukan Nabi yang meringankan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keringanan-keringanan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Allah juga meminta Nabi Muhammad SAW mengklarifikasi, meminta Nabi untuk mengklarifikasi tentang apa? Tentang apakah risalahnya Nabi Muhammad ini berbeda nggak dengan risalah para nabi sebelumnya? Maka ditanya, Allah meminta Nabi SAW itu meminta untuk bertanya kepada umat-umat Rasul sebelumnya. Kata Allah, was'al man arsalna min qablika mir rusulina. Tanyakanlah kepada pengikut Rasul-Rasul kami yang kami utus sebelum engkau, wahai Muhammad. Tanya mereka. Apa tanyanya? Aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Apakah kami menjadikan ada sembahan selain Allah yang disembah? Gitu. Jadi ditanya untuk mengklarifikasi apakah benar syariatnya Nabi Muhammad SAW ini tidak menyelisihi misi dari nabi-nabi sebelumnya, gitu, sehingga diminta untuk bertanya kepada mereka. Nah, kemudian Allah juga menguatkan pertanyaan itu dengan berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah
la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwasannya la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan selain saya. Jadi langsung menyebut ana, bukan dengan kata-kata yang masih kiasan atau dan lain sebagainya, tapi langsung menyebut la ilaha illa ana. Ini tegas pernyataannya. Allah menyebutkan bahwasanya meminta untuk sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jadi misi para nabi itu sama, yaitu menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ada nabi yang mengaku nabi, bahwasanya dia diutus untuk menyampaikan misi yang berbeda, tidak membawa pesan la ilaha illallah, berarti itu bukan nabi. Apalagi Allah telah menutup kenabian dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah tidak ada lagi nabi. Kalau ada nabi yang mengaku-ngaku nabi, ada yang mengaku-ngaku nabi, maka pastinya itu adalah nabi palsu. Nanti nabi terakhir lagi yang akan turun, tapi itu nabi, beliaunya sudah jadi nabi, kemudian turun lagi gitu ya. Nabi Isa alaihissalam turun lagi, tapi beliau bukan membawa syariat baru. Beliau justru turun menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa datang itu nanti akan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membinasakan babi, mematahkan salib. Karena manusia yang menuhankan beliau, maka beliau turun untuk membersihkan namanya dari penyembahan-penyembahan manusia kepada beliau. Ketika Nabi Isa alaihissalam diminta untuk menjadi imam di kelompoknya Imam Mahdi, maka Nabi Isa menolak. Kata Nabi Isa, silahkan, antum lebih berhak untuk menjadi imam. Karena mungkin Nabi Isa merasa beliau itu tamu baru datang. Tamu baru datang dari langit beliau. Ya. Nah, pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala terkait la ilaha illallah ini dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Jangan bayangkan kalau tubuh, kalau jasad ini, ketika Allah memerintahkan makan di dalam surah Al-A'raf, kulu washrabu wa la tusrifu. Ketika Allah membicara tentang jasad, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Makanan itu adalah nutrisi bagi jasad, bagi tubuh. Nah, sedangkan zikir ini makanan bagi ruh. Dan Allah tidak membatasi zikir ini dengan bilang jangan sampai berlebihan zikir kalian. Allah tidak menyebut jangan kalian terlalu banyak berzikir. Tetapi justru Allah memerintahkan uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Masya Allah. Jadi zikir yang banyak itu tidak merusak jasad, karena dia ini
memberikan kekuatan bagi ruh. Jadi kalau ruhnya orang yang sehat itu kan bisa hadir ke masjid, itu ruhnya sehat. Meskipun badannya sakit. Jangan lihat ada orang sakit badannya, tapi karena ruhnya sehat dia bisa ke masjid. Tapi ada orang yang badannya sehat, nggak ada sakit, tapi dia tidak bisa melangkah ke masjid. Kenapa? Karena ruhnya sakit. Ruh yang sakit itu karena apa? Kurang makanannya, kurang gizinya kurang. Apa gizinya? Zikrullah. Jadi gizi dari bagi ruh itu adalah zikir. Sedangkan makanan bagi jasad adalah makan minum itu. Ya. Nah, Allah memuji orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam kondisi qiyaman berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim sedang berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan mereka senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhanku, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Dan terakhir ada faedah yang penting, yaitu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapa yang akhir kalamnya, akhir pembicaraannya itu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Makanya dalam hadis itu, laqinu mautakum, talakinkanlah orang yang sakarat itu ketika mereka sudah napas setengah-setengah, dilakin dengan apa? Talqin dengan kalimat la ilaha illallah. Gitu. Karena apa? Kalau dia akhir kalimatnya dengan la ilaha illallah, maka dia sudah pegang tiket untuk masuk surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup akhir hidup kita dengan kalimat la ilaha illallah. Dan dengan kalimat itu Allah Subhanahu wa taala menutup segala kesalahan kita dan memberikan rahmatnya, memasukkan kita ke dalam jannah firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.